Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dari program studi ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Nah, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dalam untuk suatu undang-undangnya ini lahir itu dari kerjasama antara DPR dan juga Presiden gitu. Dengan istilah kerjasama ini berarti bahwa kedua lembaga ini mempunyai hak atau mempunyai kedudukan yang sederajat gitu loh. Jadi hak antara Presiden dan juga DPR ini dalam mengajukan rancangan undang-undang atau RUU ini kedudukannya sama gitu loh, sederajat. Jadi undang-undang ini lahir, RUU ini lahir untuk menjadi sebuah UU ini lahir dengan adanya kerjasama antara DPR dan juga Presiden. Nah, dari kerjasama antara DPR dan juga Presiden ini bisa kita lihat bagaimana capaian target gitu loh, legislasi DPR untuk terus menjadi sorotan ini, sebab pasca reformasi ini DPR ini adanya penguatan lembaga gitu loh oleh DPR. Penguatan lembaga terhadap DPR salah satunya adalah dengan terkait kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menyusun undang-undang, terus juga yang menyusun undang-undang. Nah, undang-undang ini saya mengambil dari pasal 20 ya, untuk pasal 20 ayat 1, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun seperti apa sih ya sesungguhnya gitu loh mekanisme pengajuan RUU inisiatif DPR ini gitu loh. Jadi apa sih kok yang disebut dengan RUU inisiatif DPR ini, apa sih gitu, bagaimana sih cara atau mekanisme dari perjalanannya sampai bisa menjadi RUU ini, RUU inisiatif ini. Nah, setidaknya itu ada 15 tahapan gitu loh dalam proses hal yang harus dilalui untuk mengusulkan sebuah RUU gitu. Dalam usul inisiatif DPR ini ada 15 tahapan. Yang pertama yaitu komisi terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Terus juga yang kedua, komisi merumuskan atau mempersiapkan RUU. Hal ini tertera di pasal 115 ayat 1 UUD 19 dalam Tatip DPR RI. Nah, selanjutnya dalam penyusunan RUU, komisi dapat membentuk panja. Panja ini adalah panitia kerja yang keanggotaannya ditetapkan oleh komisi dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ada di DPR ini. Adapun keanggotaan panja ini paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota komisi. Hal ini pun terdapat dalam Tatip DPR RI pada pasal 116. Selanjutnya, dalam menyusun RUU, komisi dibantu oleh Badan Keahlian DPR. Selanjutnya, dalam menyusun RUU, komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undangnya ini. Hal ini juga tertera dalam pasal 117 di Tatip DPR RI. Selanjutnya, draft naskah akademik dan RUU hasil perumusan panja ini dilaporkan
dalam rapat intern komisi gitu untuk dapat disahkan menjadi RUU inisiatif komisi. Selanjutnya draft naskah akademik dan RUU usul inisiatif komisi dikirimkan kepada Badan Legislasi atau Balek melalui surat pimpinan komisi untuk dapat diharmonisasi. Jadi draft naskah akademiknya ini dan RUU inisiatifnya ini dikirimkan kepada Balek, jadi melalui Balek Badan Legislasi melalui surat pimpinan komisinya untuk dapat diharmonisasikan apakah ada supaya tidak terjadi tumpang tindih itu antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Selain itu ada pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU oleh Balek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima Balek gitu. Jika RUU yang disampaikan oleh komisi ini ke Balek pada akhir masa sidangnya kurang dari 20 hari atau sisa harinya dilanjutkan pada masa sidang berikutnya gitu. Dan jika RUU disampaikan oleh komisi ke Balek pada masa reses, maka 20 hari terhitung sejak pembukaan pembukaan masa sidang ini masa sidang berikutnya gitu. Maka dihitungnya sejak pembukaan masa sidang yang selanjutnya. Misalkan ini RUU ini dijatuhkan pada masa sidang yang pertama, misalkan 20 hari. Setelah 20 hari berlalu, maka dilanjutkan maka dihitung kembali 20 hari pada masa sidang yang berikutnya. Selanjutnya apabila dalam proses pengharmonisasian ini pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU ini memerlukan perumusan ulang. Perumusan itu dilakukan oleh Balek gitu loh. Perumusan dilakukan oleh Balek bersama dengan komisi pengusulnya, paling banyak itu 4 orang dalam panja gabungan, panitia kerja gabungan, yang penyelesaiannya ini dilakukan dalam jangka waktu 2 kali dalam masa sidang. Dan hasil perumusan ulangnya juga dibubuhkan paraf, bukan tanda tangan gitu, dibubuhkan paraf tanda pimpinan Balek gitu, dan 1 orang dari komisi pengusul pada setiap lembar naskah RUU hasil perumusan ulangnya itu. Hal ini bisa dilihat juga di dalam Tatip DPR RI pasal 121. Selanjutnya, pimpinan sidang Balek mengirimkan draft naskah akademik dan RUU hasil harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU kepada pimpinan komisi pengusul melalui surat pimpinan Balek gitu. Jadi pimpinan Balek ini mengirimkan draft atau naskah akademiknya yang telah dibuat dan RUU yang telah diharmonisasikan gitu, agar pembulatannya dan pemantapan konsepsi RUU ini kepada pimpinan komisi pengusul melalui surat pimpinan Balek gitu. Selanjutnya nomor 11 tahapannya yaitu pimpinan komisi pengusul itu mengajukan RUU yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan juga pemantapan konsepsi kepada pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Jadi pimpinan komisi pengusulnya yang mengajukan RUU yang telah dilakukan harmonisasi, hasil dari harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul atau naskah akademik, itu selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR gitu loh. Nah,
Yang ke-12 selanjutnya adalah draft RUU beserta naskah akademik. Dari komisi pengusul itu diputuskan menjadi RUU dari DPR dalam rapat paripurna tersebut yang saya telah sebutkan di atas tadi. Dalam rapat paripurna tersebut DPR setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya, keputusan rapat paripurna ini dapat berupa persetujuan tanpa perubahan, adapun persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi ini dikumpulkan untuk memberikan pendapatnya agar RUU ini dapat berupa penyetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, ataupun penolakan gitu loh. Dalam hal fraksi ini, selanjutnya dalam hal fraksi ini menyatakan persetujuan dengan pengubahan, usul perubahan tersebut dengan tegas itu dimuat dalam pendapat fraksi, dan juga perubahan dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan RUU tersebut. Selanjutnya, dalam hal keputusan rapat paripurna, DPR tidak tegas menyatakan persetujuan dalam perubahan rancangan undang-undang dianggap disetujui gitu loh, tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada presiden. Nah, tahap ke-15 ya, yang terakhir, yaitu RUU itu disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Nah, dalam setiap tahapan mekanisme dari penyusunan naskah akademik hingga dalam rapat-rapat pembahasan gitu loh, komisi ini dibantu oleh badan keahlian DPR gitu, yang terdiri daripada legal drafter atau penyusun undang-undang gitu dari pusat perancangan undang-undang PUU, dan juga para peneliti dari pusat penelitian. Nah, yang saya telah sebutkan tadi merupakan usul inisiatif gitu loh dari DPR. Itu merupakan proses-prosesnya agar bisa menjadi RUU menjadi UU gitu loh. Jadi itu melewati 15 tahapan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam dekat waktu ini presiden juga memberikan maksudnya presiden ini memberikan usulan tentang RUU Cipta Kerja gitu loh. Ini merupakan usul inisiatif juga dari DPR, dari presiden. Sebab dari rancangan dari mulai awal rancangan RUU Omnibus Law ini yang memang menarik kontroversi, yang memang di dalamnya terdapat kontroversi ini akhirnya disahkan juga gitu oleh DPR untuk menjadi undang-undang pada rapat paripurna gitu loh. Nah, ini tidak sesuai gitu dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu loh pada RUU inisiatif DPR, di mana dalam salah satu tahapannya RUU inisiatif DPR ini menjelaskan tentang di mana setelah RUU beserta naskah akademiknya dari komisi pengusul itu diputuskan menjadi RUU. Nah, dari DPR ini kan terdapat rapat paripurna nih. Rapat paripurnanya ini mengumpulkan seluruh fraksi gitu loh untuk memberikan pendapatnya. Dan nah, pada rapat paripurna ini keputusan berupa persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, dan penolakan ini harusnya terjadi dalam RUU Cipta Kerja ini, seperti yang kita lihat cuplikannya dalam dalam berita-berita di online ataupun di TV. Jadi salah satu fraksi ingin mengutarakan pendapatnya gitu dalam rapat paripurna ini, namun ternyata justru
salah gunakan mic-nya gitu loh, maksudnya dimatikan oleh pimpinan DPR ini. Ini merupakan salah satu cerminan bahwa RUU inisiatif ini dijalankan dengan benar gitu oleh DPR. Sebab dalam salah satu tahapan atau mekanismenya tertera jelas bahwa mendengarkan pendapat dari pandangan dari fraksi-fraksi, tapi hal ini tidak dijalankan gitu loh. Pada RUU Omnibus Law yang diusulkan oleh Presiden. Demikian pembahasan saya tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.